Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab ya. Jadi di pertemuan yang dulu kita sudah perkenalan ya. Untuk materi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kaidah-kaidah yang harus anak-anak pahami agar anak-anak paham tentang bahasa Arab ya. Silahkan ditonton videonya sampai selesai agar anak-anakku semua paham dalam memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Silahkan ditonton videonya sampai selesai ya. Terima saja ya anak-anak, kita langsung ke materi. Jadi kita akan belajar kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Anak-anak bisa dibuka pada halaman 7 ya. Halaman 7 di bawah dari kosakata itu ada kaidah-kaidah ya, mubtada dan khobar. Langsung saja ya. Jadi ada beberapa tentang kaidah-kaidah bahasa Arab itu ada 4 yang mungkin dijelaskan dalam materi ini ya. Jadi ada 4. Jadi kaidah-kaidahnya itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu mubtada dan khobar. Terus yang kedua kata ganti atau domir. Yang ketiga isim isyarah atau kata tunjuk. Yang keempat isim istifham. Kita akan membahas yang pertama ya. Isim mubtada adalah isim atau kata benda baca rofa yang terletak pada awal kalimat ya. Jadi isim ini berawal kata benda yang dibaca rofa terletak pada awal kalimat. Yang kedua yaitu khobar. Khobar itu kata benda dibaca rofa yang bersama mubtada membentuk jamak mufidah kalimat yang sempurna. Ya, jadi bisa dilihat pada halaman 8 ya. Di situ ada contohnya ya. Jadi at-thalibatun nasyitatun ya. Pada halaman 8 yang paling atas itu ada at-thalibatun itu mubtada, nasyitatun itu khobar. Jadi mubtada dan khobar dirofakkan dengan dumah. Jadi kita bisa lihat di thalibatun. Thalibatun itu nasyitatun ya. Jadi di khobar itu dirofakkan dengan dumah. Langsung saja kita yang kedua yaitu kata ganti atau domir ya. Ini kan bisa lihat di halaman 8 yang B. Jadi kata ganti itu ada 3 ya. Munfasil, mutasil, dan mustatir. Namun pada materi ini anak-anak kita akan membahas kata ganti munfasil ya, yang artinya kata gantinya tidak tersambung dengan kata lainnya atau berdiri sendiri. Itu yang dimaksud dengan domir munfasil. Jadi pada materi ini kita fokus pada domir munfasil ya. Di situ di halaman 8 bisa dilihat itu ada ana itu saya, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Nahnu kami laki-laki, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Jadi di setiap perkataan di bahasa Arab itu ketika menggunakan ketika perempuan dan laki-laki itu beda ya. Maksudnya seperti contohnya anta itu disebut untuk laki-laki. Ketika kita memanggil kamu perempuan, maka kita menyebutnya dengan anti. Ana itu tetap saya, huwa dia laki-laki, hiya itu dia perempuan ya. Mungkin nanti bisa dipertanyakan lagi. Terus yang selanjutnya itu isim isyarah atau kata tunjuk ya.
Jadi bisa dilihat yang paling bawah, kita akan menunjuk seorang. Kita bahas yang ketiga isim isyarah. Jadi ada kalimat-kalimat ketika ingin menunjuk seorang. Contohnya pada halaman 8 yang paling bawah itu ada hadihi, ini perempuan. Hada, ini laki-laki. Jadi ketika kita ingin menunjukkan teman, seandainya ada teman namanya Zulaikha, maka kita bilangnya gini, hadihi Solika, ini perempuan namanya ini Solikah ya. Ini perempuan itu. Jadi ada harus menyesuaikan ketika kita ingin menunjuk seorang tapi orangnya laki-laki, namanya seumpama Zainal, hada Zainal, itu panggilan untuk laki-laki. Terus untuk yang jarak jauh, tadi kan untuk yang jarak dekat, tilka, itu berarti jarak jauh itu. Tilka itu digunakan untuk perempuan. Tilka Nelly ya, itu perempuan Nelly, nantinya begitu. Terus yang kedua yaitu laki-laki, dalika, itu laki-laki. Jadi ketika kita ingin menunjukkan sesuatu tetapi orang tersebut laki-laki, maka kita gunakan dalika adib gitu. Dalika imam gitu. Itu jadi tilka itu untuk perempuan, dalika itu laki-laki ya. Yang terakhir kita akan membahas tentang isim istifham atau kata tanya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada apa, kapan, di mana. Di bahasa Arab itu ada kata tanya yang berjumlah 5, yaitu biasanya sering digunakan ya, yaitu hal. Hal itu merupakan artinya itu apakah gitu ya. Anak-anak bisa dilihat nomor 9 halaman 9 yang D ya. Itu ada contohnya, hal anta tolibun. Itu kata tanya, apakah kamu seorang murid? Ana tolibun. Ya, saya seorang murid. Jadi isim istisam ini ada 5 kata tanya. Yang pertama itu hal, man, ma, min, aina, kaifa. Hal sendiri mempunyai kata apakah. Man itu siapa, ma itu apa, min, aina dari mana kamu, kaifa bagaimana kabarmu. Jadi itu kata tanya dalam bahasa Arab yang dinamakan isim istifham ya. Yang contoh pertama hal ya. Hal anta tolibun, apakah kamu seorang murid? Naam, ana tolibun, saya seorang murid. Itu contoh dari kata tanya hal atau apakah. Yang kedua kata tanya man, itu siapa ya. Contohnya man hadihi, siapa ini? Hadihi sodiqoti, ini temanku. Sekarang yang ma itu mempunyai arti apa. Ma mihtuka, apa profesimu? Mihnati tajirun, profesiku adalah seorang pedagang. Min aina ya, dari kata min aina. Min aina itu mempunyai kata dari mana kamu ya. Jadi seandainya kita ingin bertanya kepada teman, min aina anta, dari mana kamu? Ana min Sumatera, itu contohnya. Yang terakhir itu kata tanya kaifa ya. Kaifa itu mempunyai arti bagaimana kabarmu ya. Contohnya, kaifa itu mempunyai arti bagaimana. Contohnya ya, ketika kita ingin bertanya kabar, kaifa khaluk, bagaimana kabarmu? Ana bi khair, alhamdulillah, saya baik, alhamdulillah. Itu contoh dari isim istifham. Jadi kesimpulannya, kaidah-kaidah bahasa Arab itu ada 4 ya. Yang pertama mubtada dan khobar, yang kedua kata ganti atau domir, yang ketiga isim isyarah kata tunjuk, yang terakhir isim istifham kata tanya. Jadi secara bahasa Indonesia ada kata ganti, ada kata tunjuk, dan ada istifham ya. Itu tadi ya sedikit tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Nanti kalau kurang paham
silahkan ditanyakan ya. Selanjutnya setelah saya memaparkan sedikit tentang materi kaidah-kaidah bahasa Arab, sekarang saya akan memberikan tugas kepada anak-anak semua ya. Tugas ini mandiri. Selanjutnya anak-anak ya, dibuka halaman LKS halaman 9 ya, di tugas mandiri. Setelah kita mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, sekarang kita mencoba ya mengerjakan soal di halaman 9 yang tugas mandiri. Ikhtar al-ijabatu shahihatu mimma bainal qawasain. Jadi pilihlah jawaban yang benar menurut jenengan. Jadi jawaban tersebut contohnya nomor 1, hadihi sodiki. Ini temanku ya. Sodiki itu berarti teman perempuan. Jadi adik-adik bisa jawab di titik-titik itu, bagaimana jika ketika menunjukkan teman ya, teman laki-laki atau perempuan. Jadi hada sodiki, dia laki-laki temanku kan. Nah, itu yang cocok itu di mana yang dalam kurung itu? Di dalam kurung itu ada kata huwa, hiya, anta, anti. Huwa itu menunjukkan dia laki-laki, hiya itu dia perempuan, anta itu kamu, anti kamu laki-laki, kamu perempuan. Jadi itu ada 4 pilihan. Adik-adik silahkan diisi di kolom titik-titik yang cocok, yang menurut sampean benar itu yang mana, huwa atau hiya atau anta, anti ya. Silahkan diisi pada di RKS-nya di nomor 1 sampai 5, silahkan dipilih. Jadi pilihannya ada di dalam kurung tersebut ya. Setelah mengerjakan tugas, jangan lupa untuk difoto tugasnya dan dikirimkan ke nomor WA saya ya. Untuk pengumpulan tugas saya kasih waktu 3 hari ya. 3 hari, kalau bisa ya secepatnya untuk dikerjakan. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang mubtada dan khobar, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Apabila anak-anak masih kurang paham, silahkan bertanya ya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.